Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi nih di channel Alesania. Aku mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha ya teman-teman. Dan di video kali ini aku mau share ke kalian tips bagaimana sih aku mengolah kulit sapi. Ini aku dapat daging dan juga beberapa kulit sapi ya teman-teman. Tapi kalau untuk daging itu kan gak perlu untuk dibersihin dulu ya teman-teman. Paling cuman dilap-lap sedikit dan terus aku masukin ke dalam freezer. Tapi kalau untuk kulit sapinya emang mesti harus segera dibersihkan. Dan ini udah selesai aku cuci ya teman-teman. Ini kulit sapinya udah bersih dan sekarang mau aku rebus dulu sebentar. By the way, di video kali ini aku bagian yang ngevideoin aja ya teman-teman. Karena yang seperti ini aku serahkan ke Pak suami yang sudah ahlinya. Dan ini aku mau rebus dulu airnya ya teman-teman. Ini rebus airnya nggak usah yang sampai mendidih ya teman-teman. Jadi dia tuh yang penting udah bergelembung aja. Jadi nggak usah perlu yang mendidih-didih banget ya teman-teman. Dan ini langsung aja dimasukin kulit sapinya. Dan ini kompornya juga udah dimatiin ya teman-teman. Jadi dia tuh direndam aja kayak gini. Jangan lebih dari 1 menit ya teman-teman. Pokoknya harus kurang dari 1 menit. Rendam sampai kulit sapinya ini melengkung kayak gini ya teman-teman. Jadi ini kulit sapinya cuma direndam di air yang hampir mendidih ya teman-teman. Jadi bukan direbus. Dan ini aku ngerebusnya satu-satu ya teman-teman. Dan ini udah selesai diangkat ya teman-teman. Karena emang jangan lebih dari 1 menit. Karena nanti bisa-bisa bulu dari kulit sapinya itu malah tambah menempel. Setelah direndam 1 menit ini langsung aja mau dikerokin ya teman-teman kulit sapinya. Ini dikerokin pakai sendok. Ini udah kayak kita kerokan aja ya teman-teman. Dan ini beneran super gampang untuk ngerokin kulit sapinya. Ini pakai sendok aja untuk mempermudah nanti ya teman-teman untuk melepas kulit sapinya. Dan juga nanti bakal dilanjutin pakai pisau supaya nanti hasil dari kulit sapinya itu lebih glowing. Dengan cara ini tuh ini beneran jadi mempermudah banget ya teman-teman. Jadi nggak perlu yang repot-repot banget kalau udah pakai cara ini. Dijamin kulit sapinya itu jadi bersih glowing deh pokoknya ya teman-teman. Dan ini kulit sapinya ya teman-teman terus dikerok sampai dia benar-benar bersih dan ini dicuci lagi. Tuh ini dia, ini udah kelihatan ya teman-teman kulit sapinya udah mulai bersih. Ini aku satu-satu ya teman-teman untuk proses perebusannya. Tapi misalnya teman-teman punya kulit sapi dalam jumlah banyak itu bisa langsung aja bareng-bareng untuk direbusnya ya teman-teman. Tapi tetap pastiin jangan sampai airnya terlalu panas, terlalu mendidih dan juga jangan sampai direbus ya teman-teman. Tapi cukup direndam aja, jangan lebih dari 1 menit. Jadi nggak perlu dibakar-bakar dulu, nggak perlu deh pokoknya siapin arang. Jadi cukup simple kayak gini aja. Ini aku ngerjainnya di malam hari ya teman-teman. Jadi berdua sama Pak suami di dapur sambil quality time dibantuin untuk bersihin kulit sapinya. Mumpung Pak suami juga lagi libur ya teman-teman. Dan ini lanjut dibersihin lagi ya teman-teman. Dikikis lagi, dikerokin pakai pisau supaya lebih bersih lagi ya teman-teman untuk kulit sapinya. Pokoknya ini mau seglowing mungkin deh kulit sapinya ya teman-teman. Dipastiin benar-benar udah bersih dan juga kinclong. Kalau teman-teman daging kurbannya diolah jadi apa nih teman-teman? Kalau aku nanti rencananya pengen buat dendeng ya teman-teman. Dan ini aku lanjut lagi, ini yang kedua ya teman-teman. Ini aku rebus lagi dengan cara yang sama seperti tadi. Setelah airnya hampir mendidih langsung aja dimatiin kompor dan direndam deh kulit sapinya tuh sampai ngelengkung kayak gini ya teman-teman. Dan kulit sapi yang hitam udah bisa langsung dikikis ya teman-teman. Kalau teman-teman kulit sapinya banyak langsung aja kayaknya ya teman-teman direndam pakai panci yang super gede itu. Tapi karena ini kan pembagian untuk daging kurban ya teman-teman. Jadi ya kulit sapinya juga dapatnya juga gak terlalu banyak. Cukup pakai cara seperti ini aja, lebih simpel dan juga pokoknya dijamin nanti bakalan bagus hasil kulit sapinya. Dan ini sama kayak tadi ya teman-teman, kulit sapinya kita kerokin. Tuh ini dia udah kelihatan seglowing apa nanti kalau udah dikerokin.
Oh iya, saking serunya ini bersihin kulit sapi, aku belum sapa-sapa nih teman-teman. Terima kasih ya teman-teman udah nonton video-video aku, udah selalu support channel aku. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, terima kasih ya teman-teman. Dan salam kenal dari aku, ibu rumah tangga dari Bengkulu. Aku berdoa semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan menjadi orang yang senantiasa bersyukur dan selalu semangat menghadapi hari, selalu dibikin happy hidupnya ya teman-teman. Karena bahagia kita hanya kita yang bisa nentuin ya teman-teman, kita yang bisa ciptain bahagia kita sendiri. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Dan ini penampakan kulit sapinya yang udah dikerokin ya teman-teman. Ini udah bener-bener bersih atau ini dia. Dan ini kedua kulit sapinya juga udah bersih semua ya teman-teman. Siap untuk aku panggang. Dan aku panggangnya nggak di api yang aku buat sendiri ya teman-teman. Tapi aku pakai kompor aja. Ini alat panggangnya, aku pakai alat panggang aku yang jepit ini ya teman-teman. Aku mau pakai yang ini supaya nanti hasilnya itu lebih bagus. Dan kulit sapinya itu nggak ngelengkung ya teman-teman. Jadi dia bisa tetap agak lurus. Tapi ini bisa kok pakai apa aja ya teman-teman untuk panggang kulit sapinya. Manfaatin aja apa aja bahan-bahan alat-alat yang bisa digunain. Dan ini udah aku jepit ya teman-teman untuk kulit sapinya siap aku panggang di kompor. Tuh ini dia. Ini panggangnya pakai api kecil aja ya teman-teman. Tuh ini dia. Dan aku panggangnya itu bergantian. Karena ini emang kan space-nya juga kecil ya teman-teman. Beda kalau misalnya aku panggang sendiri di kebun samping rumah. Ini panggangnya juga nggak terlalu lama ya teman-teman. Cuman pastiin aja kalau misalnya kulit sapinya itu udah benar-benar kering. Karena ini udah di malam hari, jadilah aku panggangnya di kompor aja. Tapi misalnya kalau masih siang, kayaknya ini lebih enak. Kalau misalnya dipanggangnya di kebun samping rumah ya teman-teman, aku panggang pakai arang ataupun pakai bekas kelapa ya teman-teman. Kalau teman-teman biasanya kulit sapi kayak gini, teman-teman masak apa nih teman-teman? Kalau aku rencananya nanti kikilnya mau aku buat gulai santan aja ya teman-teman. Gulai dusun ala Bengkulu. Tapi ini nggak bakalan aku masak malam ini ya teman-teman. Aku mau stok aja dulu nanti di kulkas. Karena emang kan kalau dia udah dibuat kayak gini itu bisa awet dan tahan lama. Jadi aku bisa masak kapan aja aku mau. Kulit sapinya di bagian yang sini sudah oke teman-teman. Udah mulai mengering dan aku balik lagi untuk sisi di sebelahnya lagi. Ini caranya beneran super simple ya teman-teman. No ribet-ribet deh pokoknya. Dengan alat seadanya kita udah tetap bisa buat kikil ya teman-teman. Jadi sekarang tuh aku nggak perlu bingung lagi kalau udah pakai cara ini. Kalau dulu aku tuh paling ya gimana ya teman-teman. Kalau udah dapet kulit sapi aku bingung gimana cara untuk ngebersihinnya. Oke, ini kulit sapinya udah selesai aku panggang ya teman-teman. Dan begini penampakannya, ini udah lumayan kering ya teman-teman. Tapi aku nggak panggang yang terlalu kering banget ya teman-teman. Dan ini dia udah selesai. Tinggal aku dinginin dulu sebentar ya teman-teman. Terus mau aku potong-potong. Didinginkannya juga nggak terlalu lama ya teman-teman. Cuman pastiin aja nanti tangannya nggak kepanasan waktu mau potong-potong kulit sapinya. Oke, setelah nunggu beberapa saat ini kayaknya udah lumayan dingin ya teman-teman. Langsung aja mau dipotong-potong. Dan ini tetap dibantuin sama suami aku ya teman-teman. Ini dia teman-teman penampakannya. Tuh ini dia udah mulai mengering ya teman-teman. Tuh ini bersih banget dan kelihatannya juga cantik ya teman-teman. Langsung aja cus mau dipotong-potong. Setelah dipotong-potong nanti masukin aja deh ke dalam wadah dan langsung mau aku stok di dalam kulkas. Waktu aku mau masak tinggal aku ambil aja deh. Dua kulit ini nanti dapetnya hasilnya cukup banyak ya teman-teman. Cukup untuk aku 1 kali masak. Kalau udah ada stok kikil kayak gini, jadi nanti tinggal tambahin aja deh bahan-bahan untuk buat gulai dusunnya ya teman-teman. Gulai ala Bengkulu. Mungkin kalau teman-teman punya cara yang lebih super gampang lagi dari ini boleh di-share ya teman-teman di kolom komentar. Atau misalnya bisa berbagi apa sih menu yang kira-kira enak untuk ngolah hasil kikilnya ya teman-teman. Nah ini udah lanjut aku potong-potong ya teman-teman. Potong dulu memanjang baru deh nanti dipotong kecil-kecil. Jadi nggak gede-gede kayak gini ya teman-teman.
Ini hasilnya ya teman-teman, ini nggak aku buat yang terlalu kering, tapi kalau teman-teman mau panggangnya lebih kering lagi itu bisa banget ya teman-teman. Dan nanti juga penyimpanannya bakalan lebih awet dan lebih lama. Oke, ini udah selesai ya teman-teman. Ini kikilnya udah selesai dan hasilnya aku dapat sebanyak ini tuh. Tinggal aku stok aja deh di dalam kulkas. Benernya teman-teman, se-happy itu di Hari Raya Idul Adha. Gak lupa aku ucapin buat teman-teman, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Terima kasih udah nonton video aku kali ini. Assalamualaikum, dadah teman-teman.